Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soli dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Di video kali ini kita akan berlatih mengerjakan soal bab 7 indahnya ketetapan Allah, pendidikan agama Islam kelas 6 sekolah dasar. Yuk anak-anak, kita langsung saja mengerjakan bersama-sama ya. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar. Nomor 1. Meyakini dengan sesungguhnya tentang segala ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya disebut A. Iman kepada qada dan qadar. B. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Rukun Islam yang keempat. D. Rukun iman yang kelima. Jawabannya A. Iman kepada qada dan qadar. Nomor 2. Pengertian qada yang benar berikut ini adalah A. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk yang sudah terjadi sesuai dengan kehendaknya. B. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali yang belum terjadi. C. Segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang pasti terjadi dan tidak bisa dirubah oleh manusia. D. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang masih tergantung kepada usaha dan doa manusia. Jawabannya B. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali yang belum terjadi. Nomor 3. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dirubah dengan usaha dan doa manusia disebut dengan A. Qada dan qadar. B. Takdir mubram. C. Takdir mu'allaq. D. Tawakal. Jawabannya C. Takdir mu'allaq. Nomor 4. Berikut ini yang merupakan contoh dari takdir mubram adalah A. Kaya dan miskin. B. Sukses dan gagal. C. Pintar dan bodoh. D. Laki-laki dan perempuan. Jawabannya D. Laki-laki dan perempuan. Nomor 5. Perhatikan kisah berikut. Ahmad memiliki seekor hewan peliharaan yang amat disayanginya, yaitu seekor kucing yang sangat lucu. Akan tetapi pada suatu hari Ahmad mendapati kucingnya dalam keadaan tidak bernyawa. Ahmad sangat sedih, namun dia menyadari bahwa ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah di atas merupakan contoh dari A. Qada dan qadar. B. Takdir mubram. C. Takdir mu'allaq. D. Sunnatullah. Jawabannya B. Takdir mubram. Nomor 6. Abdullah, seorang qori yang akan mengikuti MTQ di tingkat provinsi. Ia berlatih terus-menerus hingga akhirnya Abdullah mendapat juara 1 pada MTQ tersebut. Cerita ini merupakan contoh dari A. Takdir mubram. B. Takdir mu'allaq. C. Qada. D. qadar. Jawabannya B. Takdir mu'allaq. Nomor 7. Sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diawali dengan berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh disebut A. Syukur. B. Ikhtiar. C. Sabar. D. Tawakal. Jawabannya D. Tawakal. Nomor 8.
Iman kepada qada dan qadar dapat diwujudkan dengan cara A. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Menerima takdir dengan senang hati dan sabar. C. Meningkatkan kewaspadaan terhadap musibah. D. Melakukan usaha dan doa dengan sungguh-sungguh. Jawabannya D. Melakukan usaha dan doa dengan sungguh-sungguh. Nomor 9. Hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah A. Menambah pengetahuan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Menumbuhkan sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Mendorong kita untuk banyak bersedekah kepada orang lain. D. Meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya B. Menumbuhkan sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 10. Agar mendapatkan takdir yang terbaik berupa kesuksesan dalam kehidupan sehari-hari, maka yang harus dilakukan adalah A. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Berusaha dengan sungguh-sungguh. C. Sabar dalam menghadapi cobaan dan rintangan. D. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya B. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 11. Apakah yang dimaksud dengan qada dan qadar? Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali yang belum terjadi. Qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Nomor 12. Apakah perbedaan antara takdir mubram dan takdir mu'allaq? Jawabannya, takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa dirubah, sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa dirubah dengan usaha dan doa manusia. Nomor 13. Mengapa kita perlu berikhtiar dan berdoa dengan sungguh-sungguh? Jawabannya, agar bisa mendapatkan takdir yang terbaik, karena sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang melainkan mereka sendiri yang berusaha. Nomor 14. Bagaimana hubungan antara ikhtiar, doa, dan tawakal? Jawabannya, ikhtiar merupakan usaha atas kemampuan manusia untuk mendapatkan takdir yang terbaik. Setelah berikhtiar, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menentukan hasilnya. Setelah ikhtiar dan doa dilakukan, keputusan hasil diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan sikap tawakal. Nomor 15. Bagaimana sikap seseorang ketika ditimpa musibah? Jelaskan alasannya. Yaitu dengan sabar, menerima dengan ikhlas bahwa semua itu merupakan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan latihan soal untuk kelas 6 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab 7. Sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.